Bacaan dari kitab Putra Sirak. Seperti lemak disendirikan untuk kurban penghapus dosa, demikianlah Daud dipungut dari orang-orang Israel. Singa dipermainkan olehnya seolah-olah kambing jantan saja, dan beruang seakan-akan hanyalah anak domba. Bukankah di masa mudanya ia membunuh seorang raksasa dan mengambil nista dari bangsanya dengan melemparkan batu dari pengumban dan mencampakkan kecongkakan Goliat? Karena berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yang memberikan kekuatan kepada tangan kanannya, maka Daud merebahkan orang yang gagah dalam pertempuran, sedangkan tanduk bangsanya ia tinggikan. Itulah sebabnya ia disanjung-sanjung karena laksaan, dan dipuji-puji karena berkat-berkat dari Tuhan, ketika mahkota mulia dipersembahkan kepadanya. Sebab ia membasmi segala musuh di sekelilingnya, dan meniadakan orang-orang Filistin lawannya, serta mematahkan tanduk mereka hingga hari ini. Dalam segala tindakannya, Daud menghormati Tuhan, dan dengan kata sanjungan kepada Yang Kudus, Yang Maha Tinggi, ia bernyanyi-nyanyi dengan segenap hati dan mengungkapkan kasih-Nya kepada Sang Pencipta. Di depan mezbah ditaruhnya kecapi, dengan bunyinya ia memperindah lagu dan kidung. Ia memberikan kemeriahan kepada segala perayaan, dan hari-hari raya diaturnya secara sempurna. Maka orang memuji-muji nama Tuhan yang kudus, dan mulai pagi-pagi benar suara orang bertalu-talu di tempat kudusnya. Tuhan mengampuni segala dosanya, serta meninggikan tanduknya untuk selama-lamanya. Tuhan menjanjikan kerajaan yang lestari dan menganugerahkan kepadanya tahta yang mulia di Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mulialah Allah penyelamatku. Mulialah Allah penyelamatku. Jalan Allah itu sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mulialah Allah penyelamatku. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Maka aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yakni Daud dan anak cucunya untuk selama-lamanya. Mulialah Allah penyelamatku. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus
sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah kesempatan, dan memang benar demikian bahwa setiap saat, setiap waktu, mulai dari bangun pagi hari hingga malam menjelang istirahat malam, kita berhadapan dengan berbagai kesempatan yang muncul dalam aneka pilihan untuk memutuskan apa, melakukan apa, dan merencanakan apa. Tentunya setiap keputusan yang diambil akan berpengaruh kepada keputusan yang berikutnya. Besar harapan bahwa kita memutuskan sebuah keputusan yang bijaksana
sehingga kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita menjadi kesempatan untuk melakukan kebaikan seperti Tuhan Yesus, Guru dan Tuhan kita. Dalam pemakluman Injil pagi hari ini, kita menyaksikan beberapa tokoh yang juga berhadapan dengan berbagai kesempatan di tengah hidupnya. Ternyata benar, tidak mudah untuk mengambil sebuah keputusan. Tidak mudah untuk menggunakan kesempatan dengan bijaksana. Bagi kita sebagai murid-murid Kristus, semestinya menggunakan kesempatan menurut kehendak Tuhan Yesus. Menggunakan kesempatan mengambil pilihan, mengambil keputusan seturut dengan ajaran Tuhan Yesus, Guru dan Tuhan kita. Namun tantangannya pun beraneka ragam. Jika kita menyaksikan peristiwa yang terjadi dalam tokoh-tokoh dalam Injil tadi, kita menyaksikan Yohanes Pembaptis sebagai tokoh yang teguh dalam iman, kuat dalam prinsip, dan berani dalam hal moral. Memperjuangkan imannya, memilih melakukan kebaikan, menyuarakan kebenaran. Memang sikap ini mengancam hidup kita saat ini. Tetapi keberanian Yohanes Pembaptis adalah teladan yang benar atas iman Katolik dan ajaran-ajaran gereja yang juga kita hidupi. Dia tidak keliru dalam memilih. Dia menggunakan kesempatan untuk benar-benar hidup beriman. Selanjutnya kita melihat tokoh yang lain, keluarga Herodes. Raja Herodes sendiri menjadi tokoh yang terombang-ambing dengan berbagai kepentingan yang semakin kabur. Di satu sisi, Herodes ini tertarik dengan Yohanes Pembaptis. Dia suka mendengarkan ajaran-ajaran Yohanes Pembaptis. Dia menaruh segan, menaruh hormat pada Yohanes Pembaptis. Akan tetapi, ketika kenabian Yohanes Pembaptis mengusik kepentingannya pribadi, dia mengambil jarak. Ketika Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa tindakannya adalah keliru, Herodes menjadi marah. Akhirnya dia menangkap, membelenggu Yohanes Pembaptis. Di sisi lain, bahwa Herodes ini terombang-ambing adalah ketika dia menjaga, bahasa anak muda sekarang, jaim, jaga image. Menjaga gengsinya karena sudah terlanjur bersumpah, berjanji di hadapan para pembesar dan perwira-perwiranya di hari ulang tahunnya. Gengsi dong seorang raja menarik janjinya kembali. Maka ketika mengetahui bahwa permintaannya itu sebetulnya melanggar kemanusiaan, Herodes tidak bisa menolaknya. Dia lebih mementingkan untuk harga dirinya yang menepati janji, sehingga berani memutuskan memenggal kepala Yohanes. Andaikan saja Herodes mendengarkan Yohanes, dia bisa menggunakan kesempatan yang lain lagi. Dia tidak mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya, dan tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan yang selanjutnya. Tetapi dia terombang-ambing oleh keinginannya sendiri. Selanjutnya kita melihat Herodias sebagai tokoh yang mencari keuntungan di tengah kesempatan yang ada. Bahkan mencari keuntungan di tengah kesempatan untuk membalaskan dendamnya. Dendam yang mengambil nyawa orang, memuaskan dendam mengorbankan orang lain.
bahkan mengorbankan masa depan anaknya sendiri. Masalahnya orang tua, dendamnya orang tua, kesalahannya orang tua diwariskan kepada anaknya juga untuk ikut-ikutan dendam. Anaknya digunakan untuk pemuasan dendam orang tuanya. Kasihan sekali hidup seperti ini. Padahalnya, andaikan Herodias mendengarkan pewartaan Yohanes, dia setia pada Filipus suaminya, tidak meninggalkan Filipus dan tidak menikah dengan Herodes, tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang selanjutnya. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam hidup kita saat ini, kita pun berhadapan dengan berbagai macam kesempatan. Kita ditantang untuk menjadi murid Yesus yang sejati, atau murid Yesus yang serong kanan, serong kiri, seperti potong bebek angsa masak di kuali. Siapa yang berani setia pada iman Katolik dan hidup dalam ajaran-ajaran Tuhan Yesus, niscaya dia akan bahagia, hidupnya sejahtera dan diselamatkan oleh Yesus.